Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Salah satu berita yang sedang mencuri perhatian masyarakat Indonesia berasal dari Nepal karena aksi demonstrasi yang terjadi sejak tanggal 5 September 2025 dan puncaknya di hari Senin 8 September di mana ada 22 orang yang meninggal dunia dengan 400-an lebih baik dari pihak aparat dan juga warga yang mengalami luka-luka. Ini banyak kemiripan dengan yang terjadi di Indonesia. Kenapa? Ya, kita melihat nih ya, kalau yang viral-viral sekarang di sosial media itu kan rumah dari presiden, terus juga perdana menteri, sejumlah menterinya itu habis dibakar sama masyarakat. Bahkan salah satu istri yang merupakan istri dari perdana menteri KP Sarma Oli itu meninggal dunia walaupun sempat dirawat di rumah sakit karena kediamannya juga dibakar sama massa. Plus ada beberapa peristiwa-peristiwa mulai dari flexing, joget-joget, kok kesannya ini mengingatkan kita pada kejadian yang di bulan Agustus lalu terjadi ke Indonesia. Kita bahas adalah kronologinya seperti apa, apakah ini pure, murni suara dari masyarakat, atau jangan-jangan ada dugaan memang sudah menjadi politik. Ya, karena sekarang sudah nggak ada lagi presiden, nggak ada lagi prime minister, artinya dipimpin oleh seorang kepala militer di sini. Kronologinya diawali di hari Jumat 5 September 2025, di puncaknya hari Senin tanggal 8 September, ini banyak masyarakat di berbagai kota, salah satunya di ibu kota Nepal, yang tepatnya berada di Kathmandu, itu awalnya demonya itu damai-damai aja, tetapi pada saat aksi yang didominasi oleh Gen Z yang usia 13 sampai 28 tahun itu mendatangi rumah dan juga kediaman dari gedung parlemen, dan mereka ini berusaha merangsek masuk ke dalam, dan kemudian dari aparat setempat itu melakukan perlawanan yang luar biasa. Mereka tidak cuma mengeluarkan kayak senjata yang sifatnya untuk melumpuhkan sesaat saja, kayak gas air mata, ataupun juga peluru karet. Bukan cuma itu teman-teman, tapi juga sampai peluru tajam. Makanya ada salah satu korban yang itu usianya masih sekitar 14, masih belasan tahun, memakai seragam sekolah dan meninggal di situ. Dan itu yang membuat masyarakat semakin ramai aksi demonstrasi di berbagai kota di Nepal. Bahkan juga menjadi salah satu pemicunya pada saat keresahan dari masyarakat ini, mereka menuntut ya, terutama dari Gen Z. Mereka menilai bahwa pemerintah itu gagal menciptakan lapangan pekerjaan bagi mereka, dan korupsi di Nepal itu sudah puluhan tahun, tapi kok terus saja terjadi. Dan mereka menilai bahwa kehidupan antara si kaya, terutama para pejabat, anggota keluarganya, dengan masyarakat umum di Nepal itu sangat jauh berbeda. Ini yang menjadi salah satu banyak sekali diposting di sosial medianya. Gerakan online-nya namanya adalah Nepo Kids. Jadi banyak sekali media dan juga sosial media yang memposting terkait dengan anak-anak pejabat yang hobi flexing, jalan-jalan ke luar negeri secara mewah, makanan, perhiasan, pokoknya you name it, semuanya itu diposting di situ. Dan ini yang menjadi salah satu alasan pemerintah Nepal untuk melakukan pemblokiran semua sosial media. Ada 18 sosial media di sana, tetapi yang terkenal misalnya kayak Facebook, TikTok, YouTube, WhatsApp, Instagram, dan lainnya itu diblokir sama pemerintah. Alasannya sih katanya, ya biasalah, tipikal pemerintah kan bilang untuk membendung berita hoaks atau bohong, dan mereka memaksa perusahaan asing tersebut, penyedia jasa sosial media tersebut, untuk mendaftarkan usahanya, perusahaannya ke Nepal. Tetapi karena dari perusahaan sosial medianya pasti butuh waktu yang panjang, ada perjanjian, ya sudahlah, tidak bisa comply dengan aturan pemerintah dan diblok. Dan yang marah bukanlah dari para perusahaannya, tapi justru ini semakin memicu kemarahan generasi mudanya. Kesannya kok ditekan begitu banget. Nah, sekarang kita lihat nih, bagaimana kondisi pada saat hari Senin, tanggal 8 September 2025, kondisinya ini berada di gedung parlemen. Ini ngeri banget karena gedung-gedung di sana itu dibakarin dan massa itu luar biasa emosinya. Anak muda loh, usia 13 sampai 28 tahun. Rata-rata yang demo itu masih sekolah dan juga masih mahasiswa. Wow.
Ini gedung parlemennya dibakar. Awalnya berjalan damai, tapi nggak bisa dibendung lagi. Wow, berapa ribu orang nih yang berada di sini. Ini diambil dari media lokal setempat, Routine of Nepal Banda, teman-teman, yang ngebuat kita merinding banget karena ada banyak sekali persamaan dengan Indonesia. Untungnya ya, Indonesia tidak sampai darurat militer seperti saat ini. Nah, kemudian bagaimana kejadian setelah terjadinya aksi chaos ini? Karena memang yang mengalami korban jiwa bukan cuma dari pihak sipil, dari pihak aparat Nepal pun juga ada korban ya, teman-teman. Ya, sekarang kondisinya adalah seperti kalian tahu, ada pengunduran diri dari Perdana Menteri KP Sharma Oli karena di situasi rumahnya pada saat aku lihat itu didatangi oleh massa, itu kan sangat mengerikan banget ya. Yang dilakukan hal seperti itu, banyak noda merah kemana-mana, bukan cuman sosok pria, tapi sosok wanita pun juga ada. Seperti aku katakan di awal tadi, Rabi Laksmi Chitakar, istri dari Perdana Menteri Nepal, KP Sharma Oli, itu meninggal dunia walaupun sempat dibawa ke rumah sakit Kirtipur Burn Hospital. Tetapi karena lukanya begitu parah, tidak bisa diselamatkan. Ada banyak foto-foto yang beredar dan juga video, terutama di TikTok, aku lihat kondisinya begitu sangat menyedihkan. Mereka kelihatan banget sangat marah. Apapun benda-benda yang ada di rumah kediaman Perdana Menteri itu habislah, dibegitukan semuanya. Bahkan untuk menyelamatkan si Perdana Menteri dari ya militer setempat itu menggunakan helikopter. Bahkan pada saat diselamatkan helikopter tersebut, kita melihat bukan cuman orang ya yang diselamatkan, tapi juga kayak ada seikatan besar, mungkin itu barang-barang berharga yang juga turut terbawa karena bisa kelihatan di situ. Jadi nggak heran ada beberapa bagian yang dibawa yang tersebar di massa di atasnya. Itu adalah sejumlah uang, teman-teman. Jadi uang-uang itu tersebaran pada saat mereka diamankan dengan helikopter tersebut. Setelah dari Perdana Menteri KP Sharma Oli mengundurkan diri, tepatnya itu mengundurkan diri di hari Selasanya, teman-teman. Sehari setelah terjadinya peristiwa berdarah tersebut di 9 September 2025. Alasannya demi menenangkan amukan massa, makanya dia mengundurkan diri agar prosesnya lebih smooth. Dan beberapa jam kemudian presidennya atas nama Ramchandra Paudel pun mengundurkan diri. Alasannya juga sama. Dia mengundurkan diri agar masyarakat di Nepal tidak lagi melakukan aksi demonstrasi yang anarkis dan silakan dibuat pemerintahan yang baru yang sesuai dengan sipil. Nah, sekarang ini kan dari kepemimpinan di negara Nepal tidak ada lagi nih siapa yang memimpin, tapi sekarang dipimpinnya oleh Kepala Satuan Angkatan Darat militer di sana, dan dikatakan bahwa untuk masyarakat agar tidak melakukan aksi anarkis sekarang karena sekarang sedang proses untuk melakukan kayak pemilu secara cepat di sana. Dan Menteri Luar Negerinya, ini aku lihat video yang viral, teman-teman. Menteri Luar Negeri dan sejumlah menteri lainnya itu pun sama, habis dihajar sama massa, bahkan juga ada yang dibawa ke mana? Ke sungai, diceburkan di sana dan dilempari. Nah, salah satu hal yang memantik ini semua, walaupun ini bukan satu-satunya, adalah budaya flexing di sejumlah anak-anak pejabat di pemerintahan Nepal. Ini salah satu video dari Save Nepal yang menunjukkan perbedaan kehidupan antara si kaya dan si miskin. Apalagi yang flexing, liburan, dan makanan hal-hal mewah ini adalah anak pejabat yang notabene mereka mendapatkan pendapatan itu adalah dari rakyat, dari pajaknya, dari berbagai macam. Nepal itu termasuk negara yang memang sangat struggling. Nanti kita bahas lagi, tapi kita lihat dulu bagaimana sih anak-anak pejabat di Nepal tersebut pada saat mereka flexing dan juga perbandingannya dengan masyarakat pada umumnya. Oh, ini kehidupannya, dan di awal tadi, oh ini anak-anak banyak yang harus pergi ke luar negeri buat biaya keluarganya, kehidupannya sangat pas-pasan, mencari air bersih sulit, ini perpisahan, anak-anaknya harus kerja ke luar negeri.
Jadi di video pertama ini adalah adegan, kayak adegan aja, kayak ceritanya gitu ya, bahwa Perdana Menteri Nepal pada saat joget-joget di sebuah acara di Nepal. Ini acara kalau nggak salah pernikahan dari salah satu kerabatnya di parlemen juga. Setelah itu ada juga video-video anak-anaknya yang liburan mewah keliling Eropa, menunjukkan kehidupan mewah. Tetapi di sisi lain, warga Nepal itu sekolahnya juga masih terbatas. Kalian lihat mereka sekolah dengan seragam yang seperti ini, pakaiannya juga lusuh, sangat mencerminkan dari ketidakmampuan ekonomi. Di Nepal juga banyak pemuda-pemudinya itu yang keluar negeri, teman-teman, karena mereka harus bekerja dan di dalam negerinya tidak cukup atau tidak ada lapangan pekerjaan yang layak. Banyak keluarga yang harus berpisah dengan anak-anaknya untuk membiarkan anak-anaknya mencari pekerjaan di luar negeri. Secara pribadi pun aku beberapa kali punya kolega kerja aku dari Nepal dan aku juga bertanya, maksudnya penghasilan mereka itu boleh dibilang kayak di Thailand begitu ya. Ya gajinya nggak tinggi-tinggi amat aku lihat mereka. Tapi kok mereka bisa bertahan di Thailand kerja puluhan tahun, tetapi kok kenapa nggak pulang aja ke Nepal? Alasannya karena di negaraku juga yang di sini bilangnya kecil aja gajinya, di Nepal tuh udah gede banget. Dan sekarang dengan melihatnya kasus ini sangat-sangat membuka mata kita bahwa oh ternyata memang korupsi itu adalah akar dari segala macam permasalahan yang terkait dengan kemiskinan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat pejabat-pejabat di Indonesia. Kita sudah mengalami kemarin ya ada kasus atau kejadian aksi demonstrasi yang berujung juga anarkis dan ada banyak yang meninggal dunia dan luka-luka. Mudah-mudahan para pejabat please hentikanlah flexing-flexingnya. Please juga mudah-mudahan di 17-an akan mendatang tolong ya dihilangkan joget-jogetannya, tidak melarang joget-jogetan, tapi mungkin belum saatnya lah. Kalau Indonesia sudah menjadi negara maju, sudah yang miskinnya sedikit, boleh joget-joget. Tapi kalau buat sekarang, itu kesannya kayak menyakiti hati masyarakat kecil. Kurang lebih itu yang bisa aku update mengenai kejadian di Nepal ini dan para menterinya yang diundurkan diri. Mereka kan mengundurkan diri karena ketakutan diserang sama massa. Itu ada menteri luar negerinya, menteri keuangan Nepalnya, menteri pertanian, air, kesehatan. Yang habis dihajar sama warga, aku lihat adalah menteri luar negeri dan juga menteri keuangan Nepal. Itu yang videonya beredar di mana-mana. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.